Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, syukurlah jika baik-baik saja. Tambah cantik nih Mbak Nila nih. Gimana? Hmm, tapi kok Putih ya perhatikan Mbak Nila seperti sedang galau. Ada apa nih? Ada yang bisa Putih bantu? Iya Bu. Tapi mohon maaf nih Bu sebelumnya mengganggu waktunya sebentar. Baik, tidak apa Mbak Nila, silahkan. Gimana? Ada apa? Kok kayaknya serius banget? Bu, sebenarnya sudah lama ini ingin bercerita sama Ibu. Mm-mm. Tetapi saya ragu Bu dan juga bingung Bu mau cerita dari mana. Oh, begitu. Jadi, apa yang bisa Butia bantu? Apa yang ingin kamu peroleh dari obrolan kita hari ini? Saya ingin ya mendapatkan solusi pula dari masalah yang dihadapi Bu. Oh, oke. Ada masalah apa, Mbak Nila? Monggo, silahkan cerita. Barangkali Butia bisa sedikit meredakan kegalauannya Mbak Nila. Iya Bu, saya kan baru Bu mengambil kelas 3. Hmm? Saya menjumpai satu permasalahan Bu di kelas itu. Begitu. Coba ceritakan kepada Butia, apa yang membuat Mbak Nila merasakan hal itu? Hambatannya apa? Iya Bu, jadi saya menjumpai di mana itu ada beberapa anak Bu. Mhm. Jadi beberapa anak itu kurang mempunyai percaya diri dan mereka itu cenderung pasif dan diam Bu. Banyak juga hanya menjawab dengan jawaban atau senyuman. Nah, di sini saya merasa ada yang salah Bu. Hal apa yang membuatmu merasa tidak percaya diri, Mbak Nila? Iya Bu, jadi kan saya sudah mengupayakan ya Bu dalam mengajar, mengajak mereka aktif, terus mengusahakan untuk semua anak itu ikut terlibat dalam pembelajaran. Namun beberapa anak ini tuh ya seperti itu Bu, tetap pasif, tetap diam saja seperti itu Bu. Oke, hal apa yang sudah Mbak Nila lakukan untuk memancing mereka supaya mereka aktif di kelas? Nah, saya itu sudah mencoba untuk memancing keaktifan mereka tuh dengan cara memotivasi saat pembelajaran, terus mengajak mereka untuk berdiskusi, mengajak tanya jawab, terkhusus untuk anak tersebut, juga saya mencoba untuk menyelesaikan pembelajaran dengan cukup dan ringan, tidak dipaksa. Oke, terus setelah Mbak Nila melakukan hal-hal yang tadi sudah Mbak Nila sebutkan, tanggapan mereka bagaimana? Mengapa Mbak Nila masih merasa kalau mereka belum aktif dalam pembelajaran? Padahal Mbak Nila sudah memberikan banyak hal untuk mereka, sudah memancing mereka seperti pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan, sudah memancing dengan tepukan, sudah memberikan ice breaking, begitu ya Mbak Nila ya. Terus tanggapan mereka bagaimana? Apakah mereka hanya diam saja? Atau sebagian besar diam? Atau sebagian kecil yang diam? Atau bagaimana? Yaitu jadi hanya beberapa anak itu saja yang cenderung pasif. Oke. Sebagai contoh ya Bu, dalam pembelajaran itu pembelajaran di kelas itu di mana itu diminta untuk menyebutkan berapa balok satuan yang sudah saya tuliskan di papan tulis. Nah, anak tersebut hanya diam Bu dan malah memandang saya itu dengan tatapan kosong. Nah, ketika saya ajak bicara anak tersebut dan menanyakan apa yang dibutuhkan atau ada yang perlu ditanyakan, itu hanya merespon dengan dia dan ada yang merespon dengan hanya menjawab. Nah, di sini itu saya sebagai guru itu masih kebingungan Bu, antara aku mau mengerti yang saya katakan atau yang kebalikannya. Oke, iya betul. Terus kendalanya apa Mbak yang Mbak Nila temui tadi?
kendala yang saya temui itu di mana saya kesulitan meraba-raba sebenarnya apa sih Bu yang masalah yang terjadi di kelas saya, padahal kan eh, saya sudah mencoba untuk mengaktifkan pembelajaran, melibatkan mereka untuk aktif dalam pembelajaran. Oke, baik Mbak Nila. Putih paham apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Lalu, apa yang ingin Mbak Nila lakukan? Setelah Mbak Nila sudah memberikan beberapa hal tadi yang sudah Mbak Nila sebutkan, kemudian sekarang Mbak Nila pengen apa? Supaya mereka lebih aktif lagi. Yang saya lakukan ya Bu ya. Mhm. Jadi yang ingin saya lakukan itu bagaimana saya ingin memfasilitasi mereka itu bisa ya Bu dengan media, dengan pembelajaran yang aktif. Mm-mm. Apakah tadi untuk siswa, sebenarnya kan siswa yang tidak aktif hanya sebagian kecil ya Mbak ya, bukan semua siswa, sebagian kecil, beberapa siswa yang menurut Mbak Nila tidak aktif, apakah mereka mengganggu proses pembelajarannya Mbak Nila? Ya dapat dikatakan seperti itu Bu, karena kan anak yang pasif atau bisa dikatakan pasif ya Bu, itu sekitar kurang lebih 4 anak Bu. Namun yang saya khawatirkan itu akan menjadi kesenjangan Bu, kesenjangan keaktifan di kelas, dan ini itu akan itu sangat terlihat Bu. Iya begitu, iya. Untuk hal-hal yang sudah Mbak Nila upayakan, itu kan berarti untuk satu kelas. Untuk satu kelas, sementara siswa-siswa yang tidak aktif kan hanya sebagian kecil begitu ya. Kemudian adakah upaya untuk memperbaiki pembelajaran untuk anak-anak yang tadi, yang sebagian kecil tadi Mbak? Jadi saya ingin berupaya semaksimal mungkin Bu untuk mengalihkan konsentrasi mereka ke pembelajaran yang sedang saya berikan. Iya, bagus. Itu mengajak seaktif mungkin anak-anak itu serta mengajak mereka untuk bernyanyi, bertepuk tangan, Oke, terus tanggapan dari perubahan itu apa yang terjadi Mbak? ya Bu, jadi setelah saya mencoba ya Bu untuk melakukan komitmen yang sudah saya sebutkan tadi di atas itu, seperti diskusinya dan selanjutnya itu yang awalnya mereka hanya diam dan hanya merespon sedikit, setelah itu setelah 1 minggu ya Bu saya lakukan itu, Iya. mereka merespon yang awalnya malu-malu, Iya. lebih berani Berani. menjawab seperti itu. Iya Mbak. Baik, sebenarnya Mbak Nila ini sudah banyak melakukan hal-hal yang baik Mbak. Menurut Butia itu sudah bagus, langkah-langkah yang Mbak Nila tempuh itu sudah bagus sekali. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Mbak Nila tempuh? Iya Bu, jadi selain itu saya juga berusaha Bu untuk lebih intens lagi untuk mencari tahu kesiapan belajar dan nilai belajar dari anak-anak tersebut Bu. Karena yang seperti tahu ya Bu, di kelas itu ada beberapa anak yang mereka cenderung lebih mudah menangkap pelajaran melalui Iya, betul. suara. Iya. Oke, betul Mbak. Pembelajaran kita di kelas itu harus variatif karena minat belajar peserta didik yang satu di peserta didik yang lainnya itu berbeda. Kesiapan belajar peserta didik juga berbeda. Kemudian background keluarganya ya, kesiapan mereka untuk belajar juga berbeda. Ada yang setiap malam belajar, ada yang mungkin tidak belajar, apalagi kelas yang Mbak Nila ampuh saat ini adalah kelas 3 ya Mbak ya, kelas 3. Mereka masih butuh bimbingan yang sangat rekat sekali, jadi Mbak Nila ini harus benar-benar dekat dengan mereka. Kemudian sebenarnya kalau menurut Butia, hal-hal yang sudah Mbak Nila buat, Mbak Nila sudah lakukan, aksi-aksinya Mbak Nila itu sudah bagus.
ya usahanya Mbak Nila itu sudah bagus, diteruskan. Lah, sekarang setelah Mbak Nila bercerita, adakah perasaan berbeda? Tadi Mbak Nila merasa galau ketika datang ke sini setelah Mbak Nila sudah berupaya untuk menceritakan semuanya, mencurhatkan apa yang terjadi di dalam kelas dan apa yang sudah Mbak Nila upayakan, sekarang bagaimana perasaannya? Ya lebih lega ya Bu, karena eh, dibenih sudah lama, terus juga apa ya, lebih menata untuk kedepannya itu seperti apa. Sebenarnya berarti Mbak Nila sudah tahu akar permasalahannya, iya kan? Sudah tahu banyak siswa yang bukan banyak siswa, tapi beberapa siswa yang tidak aktif, kemudian Mbak Nila sudah memberikan upaya-upaya, yang sedikit tadi itu juga, sedikit mengganggu pembelajarannya Mbak Nila, tetapi Mbak Nila memberikan pembelajaran itu secara klasikal ya, dan Mbak Nila butuh, eee, penanganan untuk siswa yang tadi, begitu ya. Iya Kemudian Bu. hal apa yang Mbak Nila khawatirkan jika salah satu atau sebagian dari mereka ini tidak percaya diri dan tidak aktif di pembelajaran? Iya Bu, jadi yang saya khawatirkan ya Bu, jika hal ini dibiarkan berlama-lama ya Bu, kan saya takutkan atau saya khawatirkan itu mempengaruhi banyak hal Bu, termasuk hasil pencapaian akademik dari anak, terus yang ditakut lebih parah lagi ya Bu, saya khawatir akan berpengaruh terhadap psikologi anak. Nah, yang nantinya akan membentuk anak ini menjadi anak yang kurang percaya diri atau tidak percaya diri, dan bahkan sulit merespon orang lain Bu. Iya, jadi Buddha bisa ambil kesimpulan sebenarnya tindakan yang Mbak Nila lakukan sudah baik ya, sudah berusaha untuk menggali potensi serta karakter peserta didik supaya lebih percaya diri lagi. Apalagi tadi Mbak Nila punya rasa kekhawatiran manakala nantinya mereka bisa takut ya, ada beberapa hal yang membuat Mbak Nila menjadi takut. Lalu apa yang perlu Mbak Nila tingkatkan supaya kekhawatiran Mbak Nila ini hilang? Iya Bu, jadi terkait masalah ini ya Bu, saya ingin mencoba beberapa hal. Saya ingin eh, selalu mengupdate pembelajaran itu agar anak itu selalu menjadi aktif, eh, dan juga ingin menggali lagi kesiapan dan minat belajar. Iya betul, betul sekali Mbak. Jadi Mbak Nila itu harus tahu minatnya peserta didik itu apa, kesiapan belajarnya itu bagaimana, mereka sukanya menggunakan media apa, buatlah media pembelajaran yang variatif. Jadi sekarang sebenarnya Mbak Nila sudah paham ya dengan permasalahan yang sedang Mbak Nila hadapi. Sebenarnya Mbak Nila sudah membangun kepercayaan diri mereka loh. Ya kan, sudah membuat mereka aktif sebenarnya. Sekarang, apa yang ingin Mbak Nila lakukan agar dapat lebih meningkatkan rasa percaya diri mereka lagi? Nah, ini Bu yang masih saya bingungkan. Jadi sebenarnya banyak hal Bu yang sudah saya lakukan. Nah, Mhm, saya ingin memulai langkah awal ini mhm. dengan Langkahnya eh, mhm, langkah yang paling sederhana yaitu seperti mhm. itu mengaktifkan pembelajaran agar lebih menarik minat mereka dan Iya, buat mereka betul. berbicara lebih lagi. Iya, Seperti saya menggunakan metode seperti mhm, berdiskusi kelompok itu agar mhm. melatih itu melatih keterampilan berbicara mereka. Bagus, iya betul gitu Mbak Nila. Bagus sekali lah. Butia setuju dengan pendapat kamu dan Butia tertarik dengan langkah-langkah kamu. Teruskan supaya mereka bisa lebih percaya diri lagi. Iya begitu. Kemudian rencana-rencana yang tadi sudah Mbak Nila kemukakan, apakah bisa Mbak Nila ulangi lagi? Coba Butia pengen tahu. Jadi langkah-langkah yang akan saya tempuh ya Bu, yang pertama dengan cara menggunakan pembelajaran yang aktif Bu di kelas itu. Terus yang kedua menggunakan media yang sesuai dengan minat anak, seperti ketika anak lebih mudah menangkap pembelajaran dengan menggunakan audio atau Betul? menggunakan audio visual.
menggunakan visual itu nanti media itu disesuaikan dengan kebutuhan di kelas Bu. Iya, Eee, begitu. Baik, seberapa yakin langkah yang akan Mbak Nila itu tempuh berhasil? ya dengan langkah-langkah dan apa ya Bu, langkah-langkah pembelajaran dari media yang saya buat itu insyaallah Bu, insyaallah akan berhasil. Amin, ya rabbal alamin. Ya, baik. Mbak Nila, tetap semangat ya. Sekarang bagaimana perasaannya? Apakah sudah sedikit plong? Sudah ada gambaran? Sudah punya rencana yang luar biasa sekali untuk membuat anak-anak ini lebih aktif dalam pembelajaran di kelas? Membuat anak-anak lebih percaya diri lagi? Bagaimana? Apakah sudah plong rasanya? Sudah, Apa masih ada yang ingin diungkapkan? sudah sih Bu, lebih lebih ke nanti langkah-langkah yang akan saya lakukan itu lebih lebih tertata lagi seperti itu. Oke, iya. Dari diskusi atau obrolan yang tadi sudah kita bicarakan, tadi Mbak Nila juga sudah membuat rencana dengan langkah-langkah yang sangat detail. Putia setuju, Putia juga tertarik dengan langkah-langkah kamu membuat treatment lanjutan ya, di mana mereka mau bisa agar mereka bisa lebih punya keterampilan berbicara, begitu ya Mbak Nila ya. Mm-mm. Lalu komitmennya apa Mbak? Jadi untuk komitmen yang saya buat ya Bu, sebagai guru kan ya kita harus melakukan hal yang terbaik ya Bu untuk peserta didik. Iya betul, betul. Apalagi kita sebagai guru bukan hanya mengajar, tapi kita harus menuntun sesuai dengan kodratnya anak. Tadi Mbak Nila langkahnya sudah bagus. Mbak Nila sudah membuat pembelajaran yang variatif sesuai dengan minat belajar peserta didik, itu sudah langkah yang bagus sekali Mbak. Oke. Terus nanti kira-kira butuh apa Mbak untuk melakukan hal-hal yang tadi sudah Mbak Nila kemukakan, kemudian Mbak Nila komitmen untuk melakukan hal tadi supaya Mbak Nila bisa berhasil, kira-kira apakah butuh bantuan? Ya jelas Ibu, jadi nanti ya saya akan meminta bantuan kepada Putia Bu untuk mengingatkan dan mengingatkan saya Bu dalam menjalankan komitmen yang sudah saya buat, serta membantu saya menggali potensi serta keterampilan saya Bu sebagai guru baru di sini Bu. Insya Allah, nggih, baik Bu Nila, Mbak Nila. Insya Allah nanti Putia bantu semampu Putia supaya Mbak Nila ini lebih semangat lagi, lebih punya gairah ya, lebih punya hal-hal yang baru, tentunya pembelajaran-pembelajaran yang baru supaya nanti pembelajaran di kelas ini lebih aktif, anak-anak juga lebih tertarik dengan Mbak Nila, nggih. Baik. Terima kasih Putia. Sama-sama Mbak Nila. Terima kasih juga Mbak Nila sudah bercerita, sudah mengemukakan apa yang Mbak Nila rasakan. Semoga apa yang tadi sudah Mbak Nila ceritakan kepada Putia, langkah-langkah yang ingin Mbak Nila tempuh dan dengan komitmen, tentunya juga dengan bantuan dari beberapa pihak, mudah-mudahan dapat berhasil ya Mbak Nila ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, begitu Mbak Nila, cukup? Oke, terima kasih. Gih.